Para pemirsa sekalian yang budiman, para YouTuber sekalian, kita jumpa lagi ini mengenai pengajian dari Gus Baha yang membahas mengenai anjing. Gus Baha dalam keilmuannya, dan saya yakin 100% Gus Baha itu benar, sesuai dengan keilmuannya selaku ahli tafsir, kemudian ahli hadis dan juga ahli fikih. Beliau secara pure, secara murni keilmuan, tidak memandang pada mazhab, mengatakan bahwa periode-periode sebelum Syafi'iyah itu anjing itu tidak dikenakan hukum najis. Tetapi ada satu kesimpulan dari beliau bahwa kenapa begitu, karena anjing itu punya kepandaian, dianugerahi Allah kepandaian, sehingga kalau anjing itu sampai boleh dimakan maka akan punah. Nah, itu juga satu pendapat yang masuk akal. Namun coba kita dengarkan dulu apa kata beliau. Kalau nak nerang kebirian, oke. Anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang ini gimana? Dari kiai senendak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu nggak pernah najis. Sehingga dulu itu nggak asing, orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah, dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia, uang darahnya itu terus najis. Bama alam itu minal jawarihin apa? Bukan gigi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap ati itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Cirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sebelah jadi ternak. Oke betul. Para pemirsa sekalian yang budiman, walau bagaimanapun ya, kita ini mayoritas di Indonesia ini ya menganut mazhab Imam Syafi'i, sehingga walaupun secara keilmuan Gus Baha menyatakan bahwa anjing itu tidaklah najis, tetapi kita karena menganut mazhabnya Imam Syafi'i, sebagian mayoritas masyarakat kita ya, dalam fikihnya tetap ada aturan yaitu mengenai air liurnya, kemudian keharaman anjing itu. Sehingga keilmuan yang disampaikan oleh Gus Baha ini mari kita terima sebagai satu acuan ilmu, yang tinggi ya, tetapi kita juga menerimanya harus hati-hati. Sama sekali jangan sampai menyalahkan Gus Baha, tapi kita juga jangan sampai salah paham. Demikian.